Terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti biasa, saudara, berita utama di segmen ini di setiap akhir pekan akan menyajikan topik ulasan pilihan untuk Anda. Sorotan yang pertama, anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur divonis bebas dari segala dakwaan atas penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebut Ronald tak terbukti membunuh Dini seketika jadi kontroversi. Inilah ekspresi Ronald Tanur sesaat setelah mendengar vonis bebas yang dibacakan oleh Hakim Erintuah Damanik pada 24 Juli. Setelah menjalani proses hukum sejak Oktober 2023 lewat palu Hakim Erintuah, Ronald Tanur dibebaskan dari dakwaan atas penganiayaan dan pembunuhan pada kekasihnya Dini. Sudah terlanjur ditahan lama Bang, gimana? Sekarang bebas? Tidak Bang, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana Bang? Yang penting Tuhan yang buktikan. Sebentar gitu loh. Sebentar, gimana Mas mau karo Apa yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Kami putarkan lagi visual sosok korban yakni Dini Sera, kekasih dari Ronald Tanur. Ini adalah video yang diambil saat Ronald dan Dini masih menjadi sepasang kekasih. Buntut kematian tak wajar sang kekasih, Ronald didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 359 KUHP. Saat itu jaksa pun menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Tapi pada kenyataannya pasal berlapis yang disebutkan oleh jaksa pada dakwaan dan tuntutan tak digubris oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim justru memutuskan bahwa Ronald Tanur tak terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan pada Dini. Alasan hakim adalah karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan kematian korban. Hakim meyakini jika kematian korban akibat alkohol dan bukan karena penganiayaan. Sementara alasan lainnya, hakim menilai Ronald masih berupaya untuk memberikan pertolongan pada korban saat kritis. Pertimbangan di balik putusan hakim dinilai janggal. Hakim dinilai tak mempertimbangkan sejumlah bukti, salah satunya adalah video ini. Ini, saudara, adalah video saat korban Dini ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai basement tempat hiburan malam pada 4 Oktober 2023. Video ini diambil sendiri oleh Ronald. Setelah tak berdaya, Ronald meninggalkan korban di basement, namun dicegah oleh petugas keamanan. Dan saat gelar perkara terungkap bahwa Ronald ternyata menganiaya Dini secara sadis. Selain itu, ada juga bukti dari rekaman CCTV dan beberapa video. Hakim juga dinilai tidak mempertimbangkan bukti dari hasil visum korban, di mana hasil visum ini menunjukkan ditemukan adanya luka memar yang mengindikasikan ada bukti kekerasan akibat benda tumpul dan lindasan mobil. Putusan hakim yang mengusik rasa keadilan ini membuat keluarga Dini Sera kecewa dan meminta ada upaya banding. Keluarga meminta agar ketiga majelis hakim yang memutus perkara kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada 4 Oktober 2023 lalu untuk diperiksa. Vonis bebas Ronald Tanur ini menjadi kontroversial dan memicu reaksi dari banyak pihak, termasuk anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rieke mengaku muak mengetahui kabar vonis bebas ini. Rieke mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas Ronald Tanur. Persidangan Ronald Tanur ini ditangani oleh 3 hakim, saudara, dipimpin oleh Hakim Ketua Erintuah Damanik, kemudian Hakim Anggota Heru Hanindyo, serta Mangapul. Pasca memberi putusan kontroversi, pada Jumat lalu, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik mendatangi Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya. Saat ditanya apakah kedatangannya ke Pengadilan Tinggi berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tanur, Erintuah Damanik bilang kalau tidak ada pemanggilan, hanya silaturahmi saja. Soal vonis bebas Tanur, Erintuah meminta publik untuk membaca pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Jangan saya yang jawab, humas. Oh, gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya. Humas ya, di humas. Humas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Ya namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya.
Oh, ini Karena yang Wakapito itu teman saya satu angkatan. oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Kita lanjut ke sorotan kedua, saudara. Kisah pilu di balik kematian seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 27 Juni 2024 lalu kini terungkap. Hampir sebulan berlalu meninggalnya Asep Saipuddin kemudian diketahui lantaran dibunuh. Namun mengejutkan, pelaku pembunuhan ternyata adalah istri dan anak pertama korban serta dari pacar anaknya. Ketiga pelaku pembunuhan Asep kini sudah berada di tangan polisi. Istri korban yang berinisial J, anak korban berinisial SNA, dan kekasihnya HP hanya bisa tertunduk saat digelandang ke kantor Polres Metro Bekasi pada Senin siang. Ketiganya dijerat pasal berlapis atas tindak kekerasan dan pembunuhan berencana yang mereka lakukan dengan ancaman hukuman termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Tercatat, kurang lebih 2 kali para pelaku ini berupaya meracuni korban namun gagal hingga akhirnya pembunuhan dilakukan pada 27 Juni lalu. Dari tindak kejahatan ini, pihak polisian menyita sejumlah barang bukti, diantaranya cairan dari minuman kemasan, cairan untuk pencuci pakaian, serta helm yang digunakan untuk memukul korban. Saat kejadian, ketiga pelaku berbagi peran dalam melakukan pembunuhan. Setelah korban tewas, ketiga pelaku bahkan bisa-bisanya merekayasa kematian korban dengan menyebut kalau Asep Saipuddin meninggal karena sakit dan terbentur lemari. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya Ben Yahdi menyampaikan bahwa para pelaku menyatakan motif pembunuhan adalah karena faktor ekonomi dan juga sakit hati. Sang istri mengaku hanya diberi uang sebesar Rp100.000 per hari, sementara sang anak dan pacarnya sakit hati karena mengaku tak mendapat restu dari korban. Motif ini ada motif ekonomi dan ada motif sakit hati terhadap korban. Itu tadi yang punya ide awal ini HP, inisial HP ini yang memiliki ide-ide untuk melakukan itu. Bukan, pacar anaknya. Alasan pembunuhan disebut karena faktor ekonomi langsung mendapat tanggapan dari adik korban. Adik korban yang bernama Yudi membantah pengakuan pelaku yang merupakan istri korban yang merasa mengalami kekurangan dalam hal ekonomi. Mengingat almarhum ini dikenal sebagai pengusaha di bidang aksesoris dan perhiasan yang juga memiliki banyak karyawan. Menurut adik korban, kehidupan keluarga korban pun terbilang berkecukupan. Dia mengatakan kurang ekonomi, sedangkan semua juga tahu lah keluarga itu, apalagi saya, almarhum tidak ada kurang ekonomi. Secara finansial sangat cukup, itu anaknya juga digolek segala macam. Bahkan sebelum kejadian malam kami itu mereka ke mall, makan, shopping, belanja segala macam. Ini semua baik-baik aja. Selain ditemukan sejumlah luka pada jasad korban yang membuat keluarga korban curiga, adanya transaksi pinjaman online juga membantu membuka tabir kematian bos aksesoris itu. Setelah ditelusuri hingga mengecek rekening korban, adik korban menemukan kalau uang tersebut ditransfer ke rekening korban pasca kematiannya. Hingga akhirnya muncul dugaan data korban digunakan oleh pihak lain untuk menggunakan pinjol. Ternyata menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Gogo Galesung, pacar sang anaklah yang kemudian diketahui meminta pencairan dana pinjaman online atau pinjol ini. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Gogo Galesung menyebut bahwa yang mencairkan pinjol adalah pelaku yang merupakan pacar anak korban dengan jumlah total Rp56 juta. Namun selain itu ada pula uang sebesar Rp10 juta yang ditransfer ke rekening pacar anak korban atau HP yang dilakukan anak korban SNA. Lalu buat apa uang sebanyak itu? Nah, menurut pengakuan pacar dari anak korban, yakni HP, uang itu untuk digunakan membayar hutang-hutangnya. Antara lain adalah pembayaran pinjol sebesar Rp20 juta, membeli sejumlah barang seperti AC dan telepon genggam, serta sejumlah keperluan pribadi lainnya. Atas meninggalnya Asep Saipuddin, keluarga korban berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Pasalnya, apa yang dilakukan para pelaku merupakan pembunuhan berencana. Dan saudara, itu tadi adalah ulasan 2 topik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nantikan topik-topik pilihan lainnya dalam sepekan ke depan.
Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi menyebut selebgram asal Medan yang tewas diduga usai melakukan sudut lemak di sebuah klinik di Depok, Jawa Barat, yang mana mengalami